Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala imamil mursalin. Habibi rabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat-sahabat fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun dan jangan meremehkan kejelekan sekecil apapun. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun walaupun itu hanya senyuman kepada saudaramu, karena sesungguhnya itu adalah sedekah dan bisa mengundang ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan meremehkan kejelekan sekecil apapun walaupun itu hanya sebatas tidak menjaga mata, karena bisa jadi di situ murka Allah turun. Sahabat-sahabat fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ajaran Islam kita tidak boleh berpilah-pilih di dalam kebaikan. Karena di dalam kebaikan sekecil apapun di situ ada ridho Allah. Begitu juga sebaliknya, kejelekan sekecil apapun di balik itu ada murka Allah. La tahkirana syai'a anil ma'rufi ay rahmatillah. Jangan kau meremehkan kebaikan sekecil apapun, karena di situ bisa jadi ada rahmat Allah. Wala tahkirana syai'a anil munkari ay ghadbillah. Jangan pernah engkau meremehkan, merendahkan, menyepelekan kejelekan sekecil apapun, bisa jadi situ adalah murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam aktivitas apapun kita nggak boleh meremehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun itu hanya memberi sumbangan 500 perak, memberi sumbangan 1000 perak, atau hanya memberikan kue. Di saat kita melakukan perjalanan kok tiba-tiba ada kue 1 bungkus, itu jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil itu. Jika kamu ikhlas, bisa jadi di situ yang menjadikan Allah memberikan rahmat ridho kepadamu. Artinya apa? Kita sisir kebaikan mulai dari yang kecil, yang sedang, yang besar, semuanya kita lakukan. Karena kita nggak tahu mana yang diterima oleh Allah. Yang mengetahui amal kebaikan kita diterima ataukah tidak, ini murni hanya Allah. Kita hanya dikasih batas-batasnya saja, kisi-kisinya saja. Tandanya amal diterima kayak gini, tandanya amal diterima, tandanya. Tapi hakikatnya yang faham amal kita diterima atau tidak itu hanya Allah. Allah semata. Maka tanda amal kebaikan kita diterima oleh Allah, maka kita tidak pernah membedakan mana amal kebaikan kecil dan mana amal kebaikan besar. Artinya apa? Ini semuanya menjadi kerinduan kita untuk kita amalkan. Begitu juga tidak perlu kita meremehkan kejelekan kecil atau kejelekan yang besar. Karena ini wilayah yang harus kita hindari. Kesalahan, kejelekan, kemaksiatan yang besar wajib kita hindari, maka yang kecil pun harus kita hindari. Karena bisa jadi khawatir lagi kita melakukan maksiat kecil, mungkin ngomong kotor, ngomong jorok. Tapi jangan pernah meremehkan ini, khawatir kamu mati lagi ngomong jorok. Ya? Tidak jaga mata, ini kejelekan-kejelekan kecil. Tapi jangan diremehkan, dikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Ya kalau bukit kebaikan bagus loh, kalau ke bukit kemaksiatan, dosa, bagaimana dong? Maka ayo kita hindari. Bahkan ada dalam satu cerita, Imam Ghazali rahimallahu ta'ala, beliau termasuk adalah pembela Islam. Beliau adalah ulama besar. Karya kitabnya tidak terhitung karena saking hebatnya. Suatu ketika, beliau setelah meninggal, ada ulama yang mimpi bahwasanya yang menjadikan sebab amal kebaikan beliau diterima itu karena beliau memiliki kasih sayang kepada seekor dubab, seekor lalat. Walhasil ceritanya, Imam Ghazali lagi menulis karya tulisan beliau. Dulu kan tintanya itu pulpennya kan pakai mangsi. Ada satu wadah gitu, ada mangsinya. Kemudian pulpen itu ya dicelupkan ke mangsi tersebut, kemudian dituliskan ada di kertas. Nah, suatu ketika di saat Imam Ghazali lagi khusyuk menulis gitu, tiba-tiba Imam Ghazali menemukan ada lalat minum
di tempat mangsinya pulpennya Imam Ghazali. Maka di saat Imam Ghazali tadi mau memasukkan pulpen ke tempat mangsi, beliau berhenti dulu, mempersilakan lalat tadi itu minum sampai dengan puas. Akhirnya lalat terbang, kemudian beliau mengecelupkan pulpennya, ditulis lanjut karya beliau. Nah dari sinilah, karena beliau memiliki kasih sayang kepada seekor lalat, sehingga di situ Allah ridho kepada Imam Ghazali, sehingga amal kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tidak boleh meremehkan kebaikan sekecil apapun. Bisa jadi di situ pintu pengampunan Allah, pintu rahmat Allah dibuka. Yang kebaikan yang tidak pernah kita pikirkan, walaupun itu kebaikan kecil, membuang sampah pada tempatnya. Ini, kalau ada apa yang kurang baik ditonton, dilihat, kurang bagus dilihat ada di jalan, coba kita pinggirkan. Ini kebaikan kecil tapi bisa jadi mengundang ridho Allah. Buang sampah pada tempatnya. Ada sampah berserakan di mana, tiba-tiba diambil, kita taruh di tempat sampah. Ini adalah kebaikan yang walaupun remeh, kecil, tapi bisa mengundang ridho Allah. Mungkin ada seekor semut kena air, berada di genangan air, terpisah dari teman-temannya, mungkin diambil oleh kita sehingga ditaruh di daratan yang sekiranya dia tidak ikut kena air. Ini juga kebaikan. Ada tiba-tiba ada ayam kecil yang itik itu, dia lagi kebingungan mencari induknya, tiba-tiba kita ambil, kita satukan dengan induknya, kebaikan. Jangan pernah engkau meremehkan itu. Kenapa? Bisa jadi Allah ridho ada situ. Walhasil intinya adalah kepekaan di dalam hatimu akan urusan kebaikan, walaupun sepele. Kalau hatimu peka dengan kebaikan sepele, rindu mengamalkan, Allah di situ bisa ridho. Bagaimana cerita dari Wali Songo? Cerita dari Wali Songo, ada salah satu wali dari Wali Songo tersebut, beliau terjatuh, tiba-tiba tidak sengaja beliau mencabut rumput yang tadinya tertanam. Loh, di saat rumput tadi tercabut, tiba-tiba melihat rumput tersebut, tiba-tiba nangis. Loh, bagaimana kok bisa nangis? Karena beliau merasa salah. Kenapa saya mencabut rumput tanpa hak, tanpa kebenaran? Ini harusnya, padahal rumput kan tidak bernyawa. Rumput tidak bernyawa, tapi kenapa beliau menangis gara-gara nyabut rumput? Karena ini rumput juga makhluk Allah. Kok enak saja tiba-tiba saya mencabut, padahal beliau mencabut itu tidak sengaja di saat beliau jatuh, mencari keseimbangan sehingga tidak terasa mencabut rumput. Maka ini apa? Ini kepekaan. Loh, kalau rumput yang ia cabut tidak sengaja, ia merasa sedih, merasa susah, padahal tidak bernyawa. Mungkinkah orang yang kayak gini akan membunuh orang? Ya nggak mungkin. Kenapa? Karena lembutnya hatinya itu. Mungkinkah dia akan dolim dengan tetangga? Mungkinkah dia akan rebutan warisan? Leweng ini rumput yang tidak bernyawa tercabut, tidak sengaja, dia nangis, nyesel. Nah, ini kelembutan hati. Makanya seseorang itu tidak akan mampu untuk memperdulikan kebaikan kecil, kebaikan besar, kecuali memang hatinya yang bersih, hatinya yang lembut ini. Jadi tidak meremehkan amal kebaikan yang kecil sekecil apapun, dan tidak meremehkan kejelekan sekecil apapun, itu menunjukkan hatinya peka, hatinya hidup. Maka kalau sudah hatinya hidup, hatinya peka, maka itu hati tempat ditonton oleh Allah. Hati itu tempat Allah layak menaruh keridhoannya. Sahabat-sahabat fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana agar supaya hati kita peka seperti itu? Ya amalkan amal kebaikan sekecil apapun. Amalkan. Bahkan ada dulu orang-orang soleh itu, beliau itu kalau kemana-mana lagi keliling kampung itu, maka di balik jubahnya itu pasti sakunya itu penuh dengan apa? Permen, coklat, gulali. Apa? Kalau ketemu anak-anak kecil dikasih satu-satu. Loh, ini kebaikan yang ya mungkin ini nggak pernah kita mikir ke sana. Tapi bisa jadi Allah ridho di sini. Kenapa? Menjadikan senang orang, anak-anak kecil senang dikasih permen, kasih coklat. Lah ini kemuliaan ini. Kemuliaan. Loh, kalau begitu lembut dengan anak-anak kecil, mungkinkah dia akan berbuat dolim? Ya tidak mungkin. Karena hatinya hidup. Orang yang berbuat dolim adalah hatinya tidak hidup, alias hatinya mati. Maka hati mati itu muqaddimah sebelum nanti mati yang sesungguhnya disiksa oleh Allah di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka ayo kita amalkan kebaikan sekecil apapun dan segede apapun. Memang berangkat dari yang kecil, maka kita akan mampu melakukan yang besar. Maka ayo yang kecil ini telateni. Yang kecil-kecil ini. Maka jangan sekarang mengejar jumlah, tapi kejarlah
yang istiqomah. Kadang kita mengejar jumlah, saya akan membaca sholawat 30.000 kali, cuma sekali. Enggak, kita pengen walaupun sedikit, tapi 300 istiqomah. Istiqomah sampai nanti kita masuk pada wilayah kemuliaan. Pemirsa, sahabat-sahabat fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai sekarang ayo, enggak boleh kita meremehkan sekecil apapun dari kebaikan, dan tidak boleh kita meremehkan kejelekan sekecil apapun. Hati-hati. Kejelekan sekecil apapun jangan kau remehkan, karena bisa jadi Allah murka ada di situ. Ada seseorang melintaskan kepada dirinya untuk melakukan kemaksiatan. Baru lintasan saja loh, lintasan melakukan kemaksiatan, baru lintasan saja. Belum melakukan di saat dia berada lintasan kejelekan, belum melakukan kok dia mati, maka Allah akan menghukumi mati sesuai lintasan isi hatinya itu. Dihukum dia mati jelek. Lalu bagaimana jika dia berlaku kejelekan, kemaksiatan? Maka ayo semuanya sahabat-sahabat fillah, lakukan kebaikan yang istiqomah, hindari kejelekan sekecil apapun dengan istiqomah. Wallahu a'lam bishawab.